Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya kembali saya akan share ke teman-teman ya watchlist saham menarik ya untuk trading tanggal 25 Agustus 2025 di hari Senin. Dan seperti biasa kalau saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual ya teman-teman wajib melakukan analisa ulang karena keputusan buy and sell-nya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan ya karena ini adalah analisanya point of view saya, jadi sangat mungkin kita berbeda pendapat dan ya karena saham yang saya informasikan di sini juga adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi gitu ya. Jadi ya pastikan teman-teman sesuai dengan risk profile-nya ya karena ada beberapa yang nggak suka ngejar saham yang udah naik tinggi. Jadi ya seperti itu dan ya intinya adalah teman-teman wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap portofolio teman-teman masing-masing ya. Langsung aja. Di tanggal 25 saya punya koin MTEK, BUFA dan juga WIRG. WIRG ini saham kemarin ya, koin sama MTEK ini masih oke, BUFA juga. Nanti saya bahas penjelasannya satu per satu ya teman-teman. Nah jadi sebelum masuk ke pembahasannya saya mau mengucapkan terima kasih ya buat Bapak Diditster ya, Bapak Diditster yang udah traktir saya kopi. Thank you Pak, mudah-mudahan nanti cuannya makin banyak. Thank you. Jadi sebelum masuk ke pembahasan saham yang untuk besok saya mau review karena biasanya teman-teman kan nanya review dong saham yang kemarin gimana gitu ya. Jadi ini saya review di tanggal 22 hari Jumat saya ada mention cuannya gimana minus 0,61. Kalau ngeliat dari data transaksinya masih cenderung oke, cuman belum dikasih lewat aja, belum waktunya untuk jalan gitu ya. Ini udah saya informasikan untuk swing pendek kalau seandainya mau cari posisi mungkin Senin akan jadi waktu yang pas ya karena rebalancing MSCI. Terus yang kedua ada MDLA sempat adukannya kocokannya ngeri ya. Sempat naik turun kalau ngeliat chartnya ya ngeri lah jarum atas bawah nih ya. Tapi akhirnya dia close-nya di 0,76% ya tuh. Kalau kayak gini ya mungkin ada dari teman-teman yang ikut entry di MDLA mules dan akhirnya cut loss gitu ya. Kalau ada yang cut loss sorry saya ucapkan ya saya bilang minta maaf gitu ya. Saya pribadi nggak entry di MDLA. Saya main di WIRG ya teman-teman WIRG. Ya itu nah ini salah satu saham yang saya mention kemarin. Jadi WIRG ini naik ya 15%. Ya, ini juga masih saya bilang menarik ya karena data transaksinya cenderung masih oke. Dan yang terakhir itu adalah SMAR ya. SMAR ini dia naik sempat ke arah opennya sebelum akhirnya turun dan closingnya di 9%. Ini kemarin ya saham yang saya informasikan kemarin. Seperti itu. Saya main cuma di WIRG ya kemarin. Ya, gitu dan langsung aja kita ke pembahasan untuk besok tanggal 25. Yang pertama adalah saham koin ya. Kenapa saham koin saya katakan menarik? Ini saya tarik data Roxum dari mulai sebelum dia listing IPO ya. Jadi di periode dia listing sampai dengan kemarin tanggal 22 ini data transaksinya cenderung masih oke. CCAK, wah ini CCAK-nya CC sama AK foreign besar ya, CC sama AK foreign besar. Kalau domestiknya yang besar MG sama YP ya. Dan ya sebenarnya kalau kita tarik ke semuanya ini underwriter broker KI pun masih melakukan net buy. Jadi memang agendanya rasa-rasanya ini masih cenderung akan panjang gitu ya. Dan kenapa saya bilang akan panjang? Karena KI yang punya barang banyak nih nggak ngeguyur mereka-mereka yang beli di harga atas. Kan ini bukan harga murah ya. Dia kalau nggak salah IPO-nya tuh ratusan, saya lupa, 200 ya. Wow, IPO-nya berapa ya waktu itu? Koin seratusan, nah sampai di 1900. Dan itu kan artinya wow banget ya. Dan mereka-mereka yang jadi buyer di average harga atas ini masih dikasih lewat sama KI. Kalau teman-teman nonton beberapa rekomendasi saya sebelumnya ya waktu koin masih di FCA ya itulah kurang lebihnya. Jadi secara teknikal gimana? Secara teknikal pun masih menarik. Ini waktu itu volume gede ya koreksi di sini percis saya jualan ya. Waktu itu saya ingat saya bilang koin saya lepas ya mungkin teman-teman masih ada yang pegang. Nah setelah itu ada koreksi teman-teman ada koreksi dengan volume yang cenderung kecil. Dan di tanggal 22 Agustus volume yang terjadi cukup besar sahamnya naik kencang. Ya cuma yang mungkin masih jadi pertanyaan kan ini naiknya lumayan kencang naiknya kan kencang ya arah ya. Jadi kalau seandainya besok dia arah lagi ini saya masih belum tahu dia apakah langsung masuk ke suspend 3 ya atau dia reset balik ke UMA dulu terus suspend 1, suspend 2 karena suspend satunya itu kan terjadi ketika dia baru IPO ya. Kalau saya nggak salah suspendnya di sini ya. Di sini ya. Ini suspend 2 nih, ini suspend 1. Ini suspend 1.
Suspend 1 di tanggal 17 Juli. Sekarang bulan Agustus. Apakah akan kereset? Nah ini mungkin dari teman-teman tahu, mungkin komen ya. Buat jaga-jaga, sama-sama jaga jangan sampai kena suspend 3. Kalau kena suspend 3 bisa lama gitu ya. Seperti itu. Kalau UMA aja sih mungkin masih oke. Ya mungkin itu juga buat pertimbangan kalau seandainya teman-teman mau nge-hold saham koin. Seandainya besok dia kenceng ya gitu. Oke, yang kedua saya punya saham MTEK dari Elang masih sama. Ini jujur saya agak sebel ya di 600 ya. 600 apa 700 saya lupa. Di sini saya buang. Oh ya. Waktu itu ini jadi saham swing saya bilang ini supportnya di 600 berapa gitu. Saya TP-nya tipis. TP-nya ya nggak tipis ya, 5-6% saya lupa. TP-nya di sini dan dia naik terus sampai sini. Dan waktu itu saya udah nggak pantau-pantau lagi. Belakangan saya mulai lihat-lihat lagi saham-sahamnya MTEK Group karena main terus ternyata. Sentimennya apa? Sentimennya saya rasa masih sama, yaitu IPO video.com. Kapan? Rasa-rasanya dalam waktu dekat. Karena belum keluar beritanya. Tapi ya biasanya harga saham itu udah gerak duluan sebelum newsnya keluar. Karena ya saya masih belum ngelihat ya news-news mengenai informasi mengenai MTEK Group ya, mengenai MTEK Group. Tapi kita lihat fokus ke analisa data transaksinya aja. Ya, ini saham udah naik tinggi. Buat teman-teman yang nggak suka saham yang udah tinggi, ya mungkin bisa skip, nggak masalah menurut saya. Tapi secara objektif ya, saya di tanggal 22 Agustus merasa saham ini masih menarik. Kenapa? Alasannya sederhana, ini ada beberapa indikator. Yang pertama, retail itu di sisi kanan. Yang mana biasanya kalau retail di sisi kanan saya selalu suka karena cenderungnya menarik. Ya, kenapa menarik? Karena yang naikin sahamnya berarti ya bukan retail, market maker atau big player atau emiten atau apapun itu lah ya, orang bilang apapun itu. Dan kalau ngelihat dari komposisinya di tanggal 22 ini angkanya ya angka foreign beli lumayan banyak, 260.000 lot gitu ya. Yang domestiknya yang beli BB ya, Verdana Sekuritas ini belinya juga sama 250.000 lot. Ya artinya apa? Artinya ini kan serius dan akumulasi kuat ya. Dia berani di average harganya atas 1123 ya. Beda tipis nih, ini posisinya floating profit tipis nih 1155. Closing di 1170. Besok trade plan-nya gimana? Saham MTEK buat teman-teman yang belum ngerti. Sorry, saya cuman sharing buat teman-teman yang belum paham gitu ya. Ya ini kalau saya pribadi selalu pakai pola yang sama ya. Ketika dia open, kita lihat dia opennya gimana. Kita nunggu area-area yang jadi area krusial ya. Yaitu kalau di case ini ya ini bisa dijadikan area support ya di sini. Nah, jadi dipantau sahamnya once dia break area support kayak gini contoh. Nah ini kan sahamnya belum naik kencang tapi volume yang terjadi, transaksi yang terjadi besar gitu ya. Ya sahamnya lanjut naik gitu ya. Kalau waktu ngelihat ini langsung HK, batas stop lossnya di mana? Batas stop lossnya di titik support area harga yang dijagain sebelumnya ya. Kalau saya pribadi biasanya kayak gitu. Cuman teman-teman mungkin nanya lagi, gimana caranya bang bisa mantau banyak saham dari handphone? Nah saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk trading pakai handphone. Saya pribadi pakai laptop dengan extended monitor ya. Saat ini cuma punya extended monitor satu, tapi saya lagi mau prepare, mau beli jadi 2 nih supaya enak mantaunya gitu ya. Jadi jangan pakai handphone, atau kalau mau pakai handphone ya resiko masing-masing ya. Kalau saya pribadi nggak berani sih gitu. Ya mungkin kalau berani masuknya kecil-kecil aja, misalnya MTEK gitu masuk 10 lot 20 lot ya mungkin berani lah ya. Tapi kalau masuk gede saya harus pantau ketat. Seperti itu. Yang ketiga ini supaya nggak terlalu lama, yang ketiga adalah Bupa. Ya, Bupa ini adalah sahamnya Bapak Happy Hapsoro ya. Jadi saham Bupa ini cukup menarik karena rumor-rumor yang beredar, saya nggak usah masuk rumor lah, takutnya saya salah info gitu kan. Takutnya saya salah info karena ini dia sempat masuk ke saham papan pemantauan khusus gitu ya. Sebentar, dan ini kelewat sebenarnya teman-teman. Dia ini ternyata open suspendnya itu ya ternyata dia. Nah ini kita coba lihat di keterbukaan informasi dengan kata kunci pemantauan khusus, dan ternyata dia keluar dari efek pemantauan khusus itu per tanggal
Nah, per tanggal 21 dan ini ternyata tidak saya masukin ya, saya ke-skip karena saya nggak mantau keterbukaan informasi. Jadi dia keluar efektif ya, efektif per tanggal 22. Jadi setelah dia keluar dari papan pemantauan khusus, BUFA ini naik kenceng. Jadi waktu itu saya skip the moment aja, ya nggak masalah gitu ya. Nanti kita tinggal pantau lagi nih chart 1 menit, sorry. Nah, jadi posisinya gimana? Memang BUFA ini lagi nge-hype sahamnya, kalau saya nggak salah grupnya Pak Happy Apsoro tuh lagi main, yang lagi main paling menonjol itu Bufa Mina ya. Mina kalau nggak salah ini juga ada satu saham ini buat teman-teman pantau juga, PSKT ini salah satu saham beliau yang rasa-rasanya juga akan keluar dari papan pemantauan khusus, harga di bawah 50 ya kalau nggak salah tatonya. Tapi kita fokus ke Bufa aja. Kenapa? Karena pergerakannya menarik menurut saya. Ya ada area-area yang dijaga di area 300-an ya, 300 something, 300 kecil ya. Sorry. Jadi analisanya saham Bufa apa yang jelas sentimennya masih oke. Ya, saya perhatikan di sini yang jualan ini bagus. Kenapa bagus? Karena yang jualan itu adalah foreign. Jadi foreign melakukan pembelian dari mulai range akhir Juli ya. Ini ada beberapa kali pembelian dan ya di tanggal 22 dia keluar. Dia kalau ngelihat posisinya di sini dia beli ya, jumlah belinya kurang lebih. Ya ini bisa sih di trace dari Broksum, cuman saya malas ya terlalu panjang. Ya intinya di sini foreignnya dikasih keluar dan saya rasa ini kuat kecenderungan saya foreignnya dikasih keluar dalam kondisi profit ya, karena belinya di bawah, logika ya. Nanti bisa dicari datanya itu foreign AK ya, foreign AK dikasih cuan. Lalu domestiknya siapa? Domestiknya adalah MG. MG ini kan terkenal lah ya, broker yang biasa dipakai oleh scalper besar gitu ya, dan ya ini juga profit justru malah dua scalper besar satu lagi foreign keluar, ini jadi indikasi yang bagus menurut saya ya. Mungkin saya bisa salah. Kenapa jadi indikasi yang bagus ya? Jadi sahamnya udah enteng gitu kalau dia mau lanjut naik lagi. Paling yang jadi concernnya market maker Bufa adalah ngejaga supaya nggak masuk lagi ke UMA atau ya mungkin kan ini baru keluar FCA ya. Kalau masih di bulan yang sama mungkin akan ada resiko dia suspend 3 gitu ya. Tapi saya yakin Senin Bufa akan ada volatilitas yang mungkin berpotensi bisa kasih kita cuan gitu ya. Oke, yang terakhir yang keempat ada WYRG. Ini saham yang kemarin yang saya rekom dari kemarin ya. Jadi WYRG ini saya rekom kemarin, sama ini saham juga cenderungnya lempar-lemparan barangnya kuat banget ya. Dia pasang bid terus diguyur, pasang over di HK gitu ya. Polanya kayak gitu. Ya trade plan-nya sama sih kalau tadi yang saya sharing sama kayak yang di MTech gitu ya. Nih, open ya, ketika open ini harga area yang ditahan, nah ini volumenya keluar nih, langsung dia jaga. Nah, di sini dia punya area dijaga kalau per kemarin. Jadi kita lihat aja besok, kalau dia besok di bawah 220 atau mungkin amannya besok di bawah 216 ya mungkin harus consider untuk exit dulu gitu ya. Tapi ya ini saham memang partai keras ya, volatilitasnya agak menyeramkan, tapi kemarin nih cenderung minim gocekan sih sebenarnya kalau hari kemarin ya tanggal 22 ya, hari Jumat. Jadi seperti itu watchlist saya di tanggal 25 Agustus ada koin, MTech, Bufa, dan WYRG. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang mau join grup Scalping Trader featuring KB Valburi Sekuritas bisa ya open account, atau kalau mau teman-teman mau join grup saya bisa juga pindah sales. Nanti prosesnya gimana bisa cek link yang ada di description, bisa hubungi saya di situ ya. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.